Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan diberikan kelancaran maupun dimudahkan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga hari-harimu menyenangkan ya. Sudah memasuki tahun 2022 nih. Alangkah baiknya ada banyak virus Omicron yang baru. Untuk mengusirnya, kita menggunakan 5M yang diberikan pemerintah, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan membuang sampah pada tempatnya. Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang diberikan dari pemerintah. Nah, sebelum memasuki dalam pelajaran hari ini, maka akan saya jelaskan mengenai tentang sejarah uang. Nah, saya yang bernama Bintang Octavianto, NIM saya 1820523, prodi saya Pendidikan Ekonomi A dan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah uang. Di sini saya bertugas mengenai tugas kewirausahaan yang dipimpin oleh Ibu Sri. Nah, sebelum memasuki sejarah uang, mari kita simak apa sih sejarah uang itu. Cekidot. Nah, di sini adalah perkembangan sistem transaksi. Setiap orang merasa membutuhkan barang-barang hasil usaha orang lain. Karena fitrah manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan sunatullah di dunia ini. Karena itu sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna mempermudah proses pemenuhan kebutuhan hidup. Perkembangan sistem transaksi terus berkembang sampai saat ini. Perkembangan itu diawali dengan sistem barter, sistem uang emas dan perak, sistem uang kertas, dan kemudian akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Nah, sebelum memenuhi kebutuhan manusia, di sini juga ada macam-macam sistem uang yang kita ketahui dari seluruh dunia. Mari kita simak, cekidot. Setelah kita belajar dari perkembangan sistem transaksi, di sini juga ada macam-macam sistem uang yang saya bilang. Yang pertama adalah sistem barter. Barter merupakan sistem transaksi yang pertama kali yang digunakan manusia. Barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa, atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Karena sebelum adanya uang, sistem barter ini mudah dipahami untuk pertukaran. Seperti contohnya, saya memiliki beras dan kamu memiliki garam karena saya ingin membuat nasi goreng yang tidak mempunyai garam, sedangkan kamu ingin memasak nasi tapi tidak mempunyai beras ataupun tidak cukup membeli beras. Makanya disebutkan dengan pertukaran barter, sistem barter. Nah, yang kedua itu adalah sistem uang komoditas ataupun commodity money. Uang komoditas dipandang sebagai bentuk paling lama sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter. Mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas dan dari segi kualitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya. Setelah perkembangan zaman, yang ketiga ini sistem uang logam, metallic money. Seiring yang perkembangan zaman, akhirnya manusia menggunakan logam mulia berupa emas dan perak sebagai alat tukar. Proses tersebut berdasarkan atas kelangkaan yang masuk akal dan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama, serta mudah digunakan dapat diterima sebagai pihak. Dan munculnya yang keempat yaitu sistem uang kertas. Kepercayaan orang-orang semakin tumbuh terhadap banknote yang diterbitkan lembaga keuangan ini. Dalam menyatakan lembaga keuangan menemukan bahwa sebagai besar kertas-kertas ini dapat dalam perbedaan tanpa ditukarkan ke uang logam. Nah, dari itu uang logam itu berpindah ke uang kertas. Karena seringnya berjalan waktu, kita tidak bisa membawa uang logam yang begitu banyaknya jumlahnya dan hingga mencapai ratusan. Setelah kalian paham dengan perkembangan sistem transaksi dan macam-macam sistem uang, maka saya akan membawakan tentang sejarah uang di berbagai negara ataupun bangsa. Mari kita simak, cekidot. Setelah kita memasuki pada bangsa Mesir kuno, dalam sejarah masyarakat Mesir kuno tahun 1932 sebelum Masehi, mereka memakamkan Raja Tutankhamen dalam peti emas seberat hampir 2,500 pon sebagai komoditi pertambangan. Emas mempunyai sejarah yang sangat panjang. Diperkirakan sejarah penambangan emas sudah mulai sejak tahun 2000 sampai 5000 tahun Masehi. Jika kamu memiliki 2,500 pon, itu kamu gunakan buat apa ya? Ayo, masih mikirin 2,500 pon ya? Nah, sekarang uang pada bangsa Lydia. Lydian yaitu bangsa kerajaan Lydia yang dibangun oleh Aegeus di Asia Kecil atau disebut Minor Asia dan mensajikan Sardis sebagai ibu kota. Pertama kali uang muncul di tangan para pedagang ketika mereka kesulitan dalam jual beli dengan sistem barter, lalu membuat uang pada masa Kursus 570 sampai 546 Masehi.
Nah, sekarang kita move on kepada bangsa Yunani. Bangsa Yunani membuat uang komoditas sehingga tersebar di antara mereka kapak dan koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar di antara mereka dalam bentuk batangan sampai masa dimulainya pencetakan uang tahun 406 sebelum Masehi. Kita lanjut pada bangsa Romawi. Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 sebelum Masehi menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut ais. Ais singkatannya signatum ais rude. Mereka juga menggunakan mata uang koi yang terbuat dari tembaga. Dikatakan bahwa orang yang pertama kali mencetak adalah Numa atau Servius Tullius. Dikatakan pula koin itu dicetak pada tahun 629 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 268 sebelum Masehi, mereka mencetak denarius atau dinar dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama Imperium Romawi. Di atas uang itu dicetak ukiran bentuk tuhan-tuhan atau pahlawan mereka, sehingga masa Julius Caesar yang kemudian mencetak gambaran di atas uang tersebut. Setelah kita dari Romawi, kita lanjut kepada bangsa Rusia. Bangsa Persia mengadopsi mencetak uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka terhadap kerajaan Lydia pada tahun 546 sebelum Masehi. Pada mulanya, uang dicetak terbentuk persegi 4. Kemudian mereka mengubahnya menjadi bundar dan di atasnya diukir tempat peribadatan mereka dan tempat nyalanya api. Mata uang yang tersebar luas pada bangsa Persia adalah dirham, perak, dan betul-betul murni. Setelah dari Rusia, kita beranjak dari dalam sejarah Islam. Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar Hemas Hercules, Byzantium, dan dirham perak dinasti Sanadid dari Irak. Dan sebagai mata uang bangsa Himyar atau Yamar, tetapi orang Arab ketika itu tidak menggunakan dinar dan dirham tersebut pada nominalnya, melainkan menurut berat timbangannya. Sebab mata uang yang ada dinar dan dirham hanya dianggap sebagai kepingan emas dan perak. Mereka tidak menganggapnya sebagai mata uang yang dicetak mengingat bentuk dan timbangannya yang tidak sama dan karena kemungkinan terjadi penyusutan berat akibat peraknya. Karena itu mereka lebih suka menggunakan berdasarkan standar timbangan tertentu yang telah mereka miliki, yaitu Akiyuyah, Nashi, Numah, Miskul, Dirham, Danuk, Kirat, dan Haba. Setelah kita mempelajari sejarah uang di berbagai bangsa, ini adalah gambaran uang tempo dulu. Yang pertama, yang sebelum Masehi, kita mempelajari tentang sistem barter yang saya sudah jelaskan kepada kalian semua terhadap sistem barter ini. Dan yang kedua adalah uang logam yang terbentuk dari koin emas ataupun koin perak. Nah, yang sudah kita pelajari di Islam tadi, perak dan emas tidak berlaku kepada bangsa jahiliyah pada zaman kerajaan Islam. Yang berlakunya perak dan emas itu hanyalah berat timbangannya. Nah, lalu kita memasuki fase uang kertas yang dimana kita sudah memiliki pada zaman sekarang pertukaran terhadap benda ataupun membeli barang dan lain-lain. Setelah kita sudah mempelajari perkembangan sistem transaksi, macam-macam sistem uang, dan sejarah uang di berbagai negara ataupun bangsa, ini adalah latihan mandiri. Coba jelaskan, rangkumlah penjelasan ataupun pelajaran yang sudah dipelajari kita pada pertemuan hari ini. Tapi tenang saja, untuk melakukan tugas ini dikumpulkan saat kita pertemuan yang selanjutnya. Sebelum saya tutup pelajaran hari ini, maka saya akan memperlihatkan video sejarah uang. Mari kita simak. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya.
maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Gimana? Sudah tahu kan sejarah uang? Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.